kita semua. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan hingga pada siang hari ini Bapa, sehingga kami masih diperbolehkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan boleh kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, berkati piring-piring rohani kami akan mendengarkan. Terpuji termulia namamu sekarang, esok dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembali menyapa, shalom untuk kita semua. Yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini adalah yang tertulis dalam Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya ulangi, Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya, saudara membacakannya dalam hati masing-masing. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perlu kita ketahui ini adalah Minggu Pesta Natal yang pertama. Minggu Pesta Natal yang pertama. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang-orang percaya sekarang yang bertanya. Dia percaya, namun dia selalu bertanya, siapa itu sebenarnya Yesus Kristus? Siapa? Apa keberadaannya? Siapa dia dipandang orang-orang? Banyak sekali yang melontarkan pertanyaan itu, saudara-saudara. Saya akan membahas sedikit tentang sejarah tentang nats kita ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penulis Ibrani mengawali suratnya ini dengan pernyataan. Itu yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat yang pertama sampai yang kedua. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka, zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Kita pasti tahu siapa itu anaknya, saudara. Itu anaknya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Ini awalnya, saudara, tidak lazim pada zamannya. Tidak lazim pada zaman itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini dinyatakan Allah itu selalu ingin menyapa kita. Allah selalu ingin menyapa manusia. Allah ingin selalu menyapa semua umat-umatnya yang ada di bumi ini. Di sini, saudara, kata berulang kali atau polomerus memperlihatkannya bahwa dari zaman ke zaman para nabi menyampaikan berita yang relevan pada zamannya. Itu terjadi pada zamannya dan itu sangat tidak lazim bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah berbagai cara, sudah banyak cara yang dilakukan oleh para nabi-nabi atau yang disebut dengan polotropus, menyeratkan bahwa para nabi secara kreatif dengan cara-cara manusiawi, saudara, menyampaikan kebenaran tentang Allah. Dia menyampaikan secara kreatif kebenaran tentang Allah yang telah
diterimanya. Para nabi, saudara, sudah melakukan berbagai cara agar para pendengarnya itu paham, supaya kita semua yang di sini paham dengan apa yang disampaikannya, apa kebenaran Allah itu yang sesungguhnya. Kadang, saudara, para nabi itu menyampaikan, menyiratkan itu dengan alat peraga, sebuah alat peraga. Itu tandanya mereka sudah kreatif mungkin. Dengan berbagai cara itu sudah mereka coba. Supaya apa? Supaya kita semua paham akan keberadaan Allah itu sendiri. Tetapi, saudara, kita perlu tahu apa yang dilakukan oleh nabi-nabi itu sangat berbeda dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan Allah dengan pribadinya sendiri. Yesus menyatakan kepada manusia, siapakah Allah itu? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan Allah dengan pribadinya sendiri. Yesus adalah Allah. Sapaan Allah melalui para nabi itu menurutnya tidak cukup. Menurut Allah itu tidak cukup. Sehingga Allah pada masa yang telah ditetapkannya merasa perlu berkomunikasi melalui anaknya. Itulah anaknya, Yesus Kristus. Yang dimana Yesus Kristus itu adalah gambar wujud dari atau karakter dari Allah itu sendiri. Jadi, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu berarti manusia dapat mengenal Allah yang sebenarnya jika mereka melihat Yesus Kristus. Kita akan mengenali Allah jika kita melihat Yesus Kristus seperti itu. Itu perlu kita terapkan, saudara-saudara yang terkasih. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan menjelaskan 2 poin di sini yang dimana yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang percaya pada zaman sekarang. Yang pertama adalah Kristus lebih tinggi daripada para nabi. Itu yang tertulis dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui bahwa banyak orang mengetahui bahwa Yesuslah yang punya tahta tertinggi. Tetapi ada juga saudara yang terkasih yang tidak mengetahui bahwa Kristuslah yang tertinggi dari siapapun, termasuk para nabi di ayat ini. Berulang kali atau bagian demi bagian dan dalam berbagai cara, Allah berbicara pada zaman PL melalui nabi-nabi yang banyak diantaranya mengisahkan diri di dalam tulisan mereka tentang cara bagaimana dia berbicara dengan mereka. Di sini, saudara, ada tertulis kata prohetais, yang dimana adalah sebuah istilah universal untuk semua orang, untuk kita semua, yang dipakai Allah pada zaman PL. Saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi, saudara, tentang ini. Yang dimana saya akan mengangkat ilustrasi adalah sebuah gereja Katolik yang saya pahami atau yang pernah saya pelajari, yang dimana gereja Katolik itu, jemaat di sana itu lebih mengutamakan atau lebih mempercayai keberadaan uskup atau pastor di situ. Mereka lebih percaya, saudara, bahwasanya uskuplah orang tertinggi. Pastor itulah orang tertinggi. Karena yang pernah saya pelajari, ada yang namanya kertas penghapusan dosa atau kursi penghapusan dosa. Tinggal kita catat namanya, kita berikan upah, dosa kita akan diampuni. Seperti itu. Itu menurut saya adalah perbuatan yang salah. Di sana mereka sudah mengesampingkan
Alkitab, saudara. Mereka menganggap lebih tinggi keberadaan uskup atau pastor itu sendiri, sehingga mereka mengesampingkan Kristus. Mereka tidak sadar bahwasannya mereka sudah menggantikan posisi Kristus itu sendiri, saudara. Demikianlah kita, saudara-saudara yang terkasih. Kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, marilah kita percaya bahwasannya keberadaan tertinggi itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Tidak ada yang lain, saudara. Tidak ada pastor, tidak ada uskup, tidak ada siapapun itu. Bahkan para nabi. Tidak, saudara. Tetaplah Kristus sendirilah yang punya tahta tertinggi. Tidak ada selain itu, saudara. Saudara-saudara yang terkasih, poin yang kedua yang boleh saya sampaikan adalah Kristus adalah cetakan atau gambaran wujud karakter Allah. Gambaran wujud dari karakter Allah itu sendiri. Itu terdapat dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengetahui Yesus Kristus adalah anak Allah. Anak Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah yang merupakan gambar wujud dari Allah itu sendiri, saudara yang terkasih. Pemancaran diri Allah sendiri ke dunia dalam Yesus Kristus, dia adalah wujud hakiki dari Allah itu sendiri. Wujud hakiki dari Allah itu sendiri, saudara. Dan kita tidak boleh tidak mempercayai ini, karena itulah yang sesungguhnya terjadi. Yesus adalah anak Allah yang merupakan wujud atau gambar dari karakter Allah itu sendiri. Demikian pula, saudara, gambar wujud dipakai untuk menunjuk kepada kenyataan yang sama. Ada tertulis dalam Matius 22 ayat 20. Kita nanti membaca di tempat kita masing-masing. Saudara juga boleh bacanya di rumah. Di mana kata ini mengacu kepada gambar pada uang logam, sebuah uang logam Romawi. Kristus merupakan stempel atau cetakan karakter Allah. Itulah hakikat Allah sendiri. Oke, saudara, saya akan mengatakan ada sebuah ilustrasi yang dimana ada seorang anak muda. Dia semasa hidupnya, saudara, tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Tidak mengenal. Pada suatu ketika ibunya sakit keras. Sudah berbagai cara, sudah berbagai tangan medis menanganinya, tapi tidak bisa juga sembuh. Betul. Suatu ketika dia bertemu dengan temannya, bergumul menceritakan masalah demi masalah. Dia mengajak temannya itu, dia mengajak anak muda ini, ayolah beribadah ke gereja, berdoa kau sama Tuhan. Tuhan pasti akan menyembuhkan. Tuhan pasti akan menyembuhkan ibumu, mengangkat segala penyakit ibumu. Marilah. Suatu ketika, saudara, dia di sana sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Dia berdoa sambil menangis. Dan suatu malam, saudara, pada saat dia tertidur, dia bertemu kepada Yesus secara pribadi. Dia berdoa semakin sungguh-sungguh untuk mengenal Yesus, saudara. Dan akhirnya dia percaya akan keberadaan Yesus itu sendiri. Dia sudah tahu bagaimana Kristus, bagaimana kasih Kristus, bagaimana pengorbanan Kristus, dan akhirnya ibunya sembuh. Mulai dari situ, saudara, dia sangat sungguh-sungguh ingin mengenal Yesus Kristus. Dia berjanji dia akan mengikut Kristus. Demikianlah, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita harus percaya akan keberadaan Kristus, bahwasannya Kristus adalah cetakan atau gambar wujud Allah itu sendiri. Itu yang tadi yang tertulis dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Demikianlah, saudara, firman yang boleh saya sampaikan pada siang hari ini. Biarlah kita tidak hanya sebatas pendengar, tetapi kita juga sebagai pelaku dari firman Tuhan. Kita berdoa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan Tuhan hingga pada siang hari ini Bapak, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini Bapak. Ya Bapak, tadi kami telah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Bila kami boleh menjadi pelaku ya Bapak, tidak hanya sebatas pendengar daripada firman Tuhan ya Bapak. Bila kami boleh menganggap Engkau sebagai Kristus Bapak, yang tertinggi dari segala manusia Bapak, termasuk para nabi ya Bapak. Kami juga akan menganggap Engkau Bapak, mempercayai Engkau bahwasanya Engkau adalah cetakan karakter dari wujud Kristus Bapak. Bapak, segala aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Bila Tuhan yang boleh campur tangan Bapak, melangkah langkah kami, terpuji termulia nama-Mu Bapak. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapak, dosa pelanggaran kami sengaja tidak sengaja kami perbuat Bapak, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terpuji termulia nama-Mu sekarang, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.